tidak ada penolakan pendirian gereja. Mungkin Pak perlu proses berita yang lebih valid ke bawah, mungkin juga masukan dari stafnya perlu diklarifikasi ke bawah. Tidak ada penolakan, apalagi dari Pak Wali Kota tidak ada penolakan dari gereja, karena memang tidak ada dokumen yang masuk, belum ada rekomendasi. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai satu informasi dari orang di Cilegon ya. Apakah ini seorang pemerintah ya, atau apa jabatannya saya juga tidak tahu teman-teman sekalian. Tapi saya menarik untuk membahas karena dalam statementnya katanya itu tidak ada penolakan gereja di kota Cilegon ya, dengan alasan bahwa tidak ada dokumen yang masuk katanya. Ini benar-benar bohong teman-teman sekalian ya. Padahal sudah ada berkas, tetapi justru itu tidak ditindaklanjutin, tidak diproses, tidak dikeluarkan izin. Bahkan Pak Menteri Agama sudah berulang kali untuk memerintahkan Bapak Wali Kota untuk mengeluarkan izin pembangunan gereja. Tetapi sampai pada hari ini tidak dikeluarkan oleh Wali Kota. Nah, kalau dia katakan tadi itu dari bawah ya, dari lurah, dari camat, itu tidak ada berkas kata dia. Wah, ini bohong sekali teman-teman sekalian. Oleh karenanya, mari kita langsung cek dulu video berikut ini. Soal perizinan di gereja. Ya, tidak ada penolakan pendirian gereja. Mungkin Pak Menteri perlu proses berita yang lebih valid ke bawah, mungkin juga masukan dari stafnya perlu diklarifikasi ke bawah. Tidak ada penolakan, apalagi dari Pak Wali Kota tidak ada penolakan dari gereja. Karena memang tidak ada dokumen yang masuk, itu belum ada dokumen yang masuk. Belum ada rekomendasi dari camat, belum ada rekomendasi dari lurah, dan belum ada juga dukungan dari masyarakat yang memenuhi cukup untuk dukungan dari masyarakat. Jadi kalau dua staf yang menemui Pak Wakil sama Wali Kota itu Pak juga siapa? Katanya kan kalian udah ada bawahannya itu udah belum karena kan dukungan dari masyarakatnya belum terpenuhi. Mungkin masyarakat juga waktu itu kan contohnya di Sumur Muluh ya, karena masyarakat juga belum memberikan dukungan karena di situ mungkin warga Cilegon yang Nasrani tidak ada, bahkan mungkin hanya 1-2, jadi belum tepat untuk didirikan gereja. Jadi pada prinsipnya tidak ada penolakan. Berarti tidak ada penolak ya Pak ya? Tidak ada Pak, tidak. Karena dokumennya juga belum ada yang masuk. Kalau dokumennya masuk dari RT, RW, warga, lurah, camat ke Wali Kota nggak ditandatangan baru namanya ditolak. Kira-kira agenda kapan Pak? Pementeri akan ketemu dengan Pak Wali Pak? Tanya ke Pak Menteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon, bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota memberikan tanda tangan penolakan pendirian gereja. Dari FKP mohon untuk menandatangani baik Ketua Wali Kota Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya untuk sejarah mencatat Bapak Wali Kota Cilegon banyak pendirian gereja di Cilegon. Oke, teman-teman sekalian perhatikan apa yang disampaikannya terkait untuk penolakan gereja. Kata dia tidak ada penolakan gereja ya. Itu dari bawah katanya, dari lurah, camat ya, dia kabupaten dan sampai ke provinsi teman-teman sekalian, yaitu di gubernur ya, atau sampai kepada Bapak Wali Kota teman-teman sekalian ya. Jadi menurut dia ini tidak pernah ada penolakan karena berkas tidak ada yang masuk. Sekali lagi perhatikan teman-teman sekalian, tidak ada berkas surat-surat yang masuk ya, pengajuan, dan juga
tidak ada tanda tangan persetujuan daripada masyarakat setempat terkait pendirian gereja. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa tidak pernah ada penolakan gereja, karena penolakan gereja itu artinya berkas sudah masuk lalu ditolak. Kemudian katanya tadi bahwasannya juga jumlah Nasrani ya atau Kristen, menurut maksud dia teman-teman sekalian ya, karena sebenarnya saya tidak setuju kalau Kristen disamakan dengan Nasrani ya. Tapi mungkin yang dia maksud adalah Kristen di kota Cilegon itu tidak memenuhi syarat ya, hanya 1-2 orang kata dia. Jadi sangat tidak memenuhi syarat untuk pendirian gereja. Padahal teman-teman sekalian ada 3.903 jiwa ya yang tersebar di berbagai kecamatan di kota Cilegon. Itu orang Kristen sudah ada teman-teman sekalian. Ya, dan tetapi dia berbohong ya. Saya katakan bahwa dia berbohong bahwa tidak ada penolakan gereja. Nah, teman-teman sekalian, mari kita membuktikan. Ya, ada satu cuplikan video dari Badan Panitia Pembangunan Gereja Maranatha Cilegon ini teman-teman sekalian, yang sudah lama mereka ajukan tapi tidak direspon ya, dan izinnya tidak dikeluarkan oleh wali kota. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk menonton apa yang disampaikan oleh ketua panitia yang ada berikut ini. Mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, kami panitia di sini perlu memberikan suatu penjelasan dengan sebaik-baiknya tentang apa yang sudah kami lakukan di dalam memohon izin kepada masyarakat. Yang pertama, kami mewakili HKBP ini melalui Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Kami dapat sampaikan terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 Menteri yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, yang pertama, 112 jemaat sudah divalidasi dari total jemaat 3.903 jiwa atau 856 KK yang tersebar di 8 kecamatan kota Cilegon. Yang kedua, dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem telah diajukan permohonan validasi domisili sejak tanggal 21 April 2022 kepada Lurah Gerem, Bapak Rahmadi. Namun Lurah tidak berkenan memberikan validasi pengesahan 70 pendukung warga dengan alasan yang belum jelas. Kemudian sebelum kami lanjutkan, kami perlu sampaikan bagaimana kami cara mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang pertama, kami terlebih dahulu memberikan sosialisasi, kemudian kami memberikan surat permohonan kepada masing-masing masyarakat. Nah, buat permohonan masing-masing masyarakat, seperti bentuknya nanti bisa kami sampaikan. Kemudian setelah kami memberikan permohonan kepada masyarakat, dibaca dengan seksama, ya. Isinya untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau ada mungkin yang beredar di luar, ya, ada yang beredar di luar untuk membangun gedung serbaguna, itu perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas di dalam surat permohonan kami kepada masing-masing masyarakat adalah bentuknya untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, maka kami meminta KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, ya. Dan setelah itu lengkap, baru kami yang bersangkutan memberikan tanda tangan di atas meterai seperti ini. Ya. Seperti ini. Penting untuk kami informasikan kepada seluruh masyarakat Cilegon
perihal kepemilikan tanah HKBP yang rencananya akan dibangun rumah ibadah adalah hasil dari tukar menukar tanah antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada tanggal 8 Oktober 2004. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita melihat video terakhir yang dipaparkan oleh Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP ini cukup jelas buat kita bahwa bukan tidak ada berkas yang masuk ya, seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh tadi, apakah tokoh pemerintah atau tokoh masyarakat ya. Saya juga tidak tahu teman-teman sekalian ya, karena saya belum cek siapa orangnya. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian bahwa mereka sudah berusaha untuk mengurus izin mulai dari kepada lurah ya, dengan mengantarkan semua dokumen ya, persetujuan daripada masyarakat. Tetapi alasan tadi lurah itu menolak dan tidak memberikan izin sampai pada hari ini atau rekomendasi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana mereka bisa dapatkan ke camat, ke Kemenak ya, kalau ya dipersulit seperti yang kita dengar tadi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, juga sebagai bukti yang kedua bahwa orang-orang Kristen di Cilegon sudah sangat memenuhi syarat untuk pembangunan gereja ya. Ini juga ya sampai di telinga Pak Menteri Agama ya. Dan oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama berikut ini. Pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa udah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, itulah bukti nyata ya dari Pak Menteri Agama, dan sangat jelas dikatakan sudah beres dari bawah-bawah gitu ya, seperti RT, RW, lurah, camat, ya sampai ke bupati gitu, dan sampai ke apa? Ke pengurus-pengurus yang lain, masyarakat ya teman-teman sekalian, pengurus adat ya, adat istiadat dan juga yang lain-lainnya sudah beres. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Tetapi di mana tertahan teman-teman sekalian? Yaitu di atas, di pemimpin tertinggi, Bapak Wali Kota teman-teman sekalian. Jadi kalau dia katakan tadi bahwa tidak ada penolakan gereja, ini dia bohong sekali teman-teman sekalian. Ya, dan saya berani berkata kalau dia tidak jujur, dia akan menerima ya hukuman dari Tuhan. Ya, saya ngomong ini sebagai tokoh agama, saya ngomong kalau dia tidak jujur, dia akan kena hajar dari Tuhan. Ya, bukan orang Kristen yang Anda lawan, Pak. Yang Anda bohongi bukan masyarakat Kristen, bukan masyarakat Cilegon, tetapi yang Anda bohongi adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan percayalah, jika engkau terus menjolimi orang-orang Kristen dengan memberikan berita bohong bahwa tidak ada penolakan gereja, maka engkau akan dipermalukan oleh Tuhan. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini yang saya bisa bagikan buat kita. Mari kita kawal terus ya tentang pembangunan dan juga pengajuan pendirian gereja HKBP di Cilegon ini. Saya Arif Gule teman-teman sekalian undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.